Monggo Gus. Ya, makasih Ning Hasna. Ya, perkenalin, nama saya Vicky. Sekarang angkatan berapa ya? Angkatan baru ya? 23, Gus. Oh, pra 23. Oke. Saya dulu pra 14. Terus jadi direktur di tahun 2015 kalau nggak salah. Sempat juga jadi biro penelitian sebelumnya. Oke. Kita mulai aja. Saya udah nyiapin materi dikit. Oke, semalam saya tanya ini biasanya berapa lama? Terus ada yang bilang 90 menit dan tanya jawab 15 menit. 90 menit cukup lama dan nggak tahu nanti teman-teman bakalan bosen apa gimana gitu kan. Dan beberapa hal juga lumayan berat. Jadi jangan segan-segan dan sungkan-sungkan kalau ada pertanyaan. Langsung aja diinterupsi, nggak masalah. Di bagian manapun ya. Sebelumnya, ini pesertanya kira-kira dari fakultas mana aja nih, biar saya bisa menyesuaikan materi. Tarbiyah Gus. Oke, tarbiyah. Yang lain? Syariah, Gus. Syariah, terus? Psikologi, Gus. Psikologi ada juga. Ada yang dari Saintek? Nggak ada ya? Oke. Kalau ada nanti saya bahas apa namanya rumus matematika di belakang ya. Enggak. Oke. Mengantar metodologi kualitatif atau sebaiknya lupakan saja metodologi. Jadi nanti akan ada bagian-bagian yang saya sebenarnya dalam posisi saya sekarang itu cukup kritis dengan metodologi atau metodologisme, bagaimana mencapai suatu kebenaran ilmiah, saintifik dan sebagainya dengan metodologi yang secara dominan itu dibagi metodologi kualitatif dan kuantitatif itu ya, yang itu sebagian besar dan terutama ketika kita bilang metodologi penelitian itu akan merujuk ke sosiologi atau antropologi. Dan sosiologi dan antropologi sendiri sebagai disiplin keilmuan yang itu dipinjam di berbagai macam fakultas, berbagai macam jurusan gitu ya, itu tidak imun, tidak lepas dari keterbatasan yang esensial, keterbatasan yang fundamental gitu ya, dalam mencapai pengetahuan. Tapi coba kita ulas sedikit ya, yang biasanya secara umum biasanya dosen, mahasiswa, peneliti dan sebagainya itu membedakan kuantitatif dari beberapa hal ini. Pertama definisinya, yang pertama perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif itu datanya itu secara numerik itu bisa dianalisis dan dikuantifikasi menjadi fakta berat ya, fakta keras. Jadi tingkat kebenarannya itu seolah-olah dipastikan dengan Anda melakukan survei semisal berapa persen yang itu tidak setuju dengan kebijakan pemerintah terkait dengan apa, semisal ternyata ada apa namanya 60% menolak, 40%
setuju misalnya. Jadi seolah-olah itu secara kuantitatif, secara numerikal, secara persentase gitu ya, itu menjadi fakta yang punya kadar kebenaran tinggi gitu. Sementara kualitatif itu non-numerical data that describes qualities, opinion, or feelings. Jadi lebih ke data non kualitatif atau bukan bersifat prosentase, numerik dan sebagainya, tapi sifatnya kualitas. Kualitas di sini maksudnya apa? Contoh gampang yang sering kali disebut itu adalah ketika misal kalian ingin mengetahui kondisi perang, misal kondisi perang, itu kalian akan mewawancarai prajuritnya, misal, atau misal jenderalnya, misal ya, yang tahu kondisi dan strategi perang ke depan, misal. Anda akan mensurvei, melakukan polling prajurit-prajurit yang itu puluhan, ratusan, mungkin ribuan juga mungkin ya. Anda ngambil sampel dari situ, atau justru semisal mencari tokoh-tokoh sentral yang berperan dalam perang tertentu misalnya. Nah, itulah yang disebut kualitas biasanya. Kita mencari informan yang itu punya kredibilitas kebenaran. Dia punya pengalaman lama di situ, dia berinteraksi langsung dengan problem yang ada semisal ya. Entah itu dia semisal terlibat dalam kasus korupsi, atau dia menjadi korban langsung dari problem penggusuran apalah dan sebagainya itu semisal ya. Berkaitan juga dengan opini dan perasaan ya, bagaimana menggali makna dan respon perasaan seseorang yang itu bisa jadi sangat menarik buat peneliti kualitatif ya. Misal Anda meneliti makna kematian menurut pengidap atau pasien HIV/AIDS misalnya, yang menderita AIDS, yang itu dia terancam untuk meninggal, lalu bagaimana dia memaknai kematian itu sendiri misal, atau bagaimana difabel memaknai struktur sosial yang ada misal, yang itu dari segi aksesibilitas ya, aksesibilitas terhadap pendidikan, transportasi, infrastruktur bangunan gitu ya, tangga yang itu menyusahkan mobilitas mereka dan sebagainya semisal ya. Itu perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Selain juga secara metode, secara singkat yang satu menggunakan survei, sementara yang kualitatif itu menggunakan biasanya wawancara, fokus group itu wawancara tapi dengan banyak orang. Jadi skemanya seperti di ILC, Anda punya topik, persoalan, problem yang Anda angkat, lalu Anda mengundang beberapa orang atau perwakilan kelompok yang itu representatif ya. Representatif ini dalam arti dia punya kredibilitas, dia bisa dipercaya, dia punya pengalaman di situ, dia terjun langsung di situ, dia menjadi key informan, jadi informan kunci yang itu bisa menjawab pertanyaan kita ya, atau kasus yang kita angkat. Observasi bukan hanya foto-foto ya, tapi pengamatan langsung di lapangan. Observasi bukan hanya ngobrol bisa jadi wawancara informal ya, tapi observasi pengamatan terhadap semisal Anda tinggal di suatu komunitas adat semisal, atau bukan hanya komunitas adat ya, tapi juga semisal Anda meneliti di partai politik atau kelompok pemuda di di daerah kumuh tertentu semisal ya, yang itu punya problem
psikologis, mungkin punya problem hukum dan sebagainya. Anda mengamati di situ, hidup di situ, memahami pandangan mereka, memahami mengapa mereka semisal melakukan kriminalitas penjamretan, misal bagaimana kehidupan mereka, apakah mereka sekolah dan sebagainya, itulah. Jadi itulah observasi, dia melihat kehidupan langsung dari informan atau subjek studi yang kita gali informasinya. Jadi lebih deskriptif ya, kurang lebih kualitatif itu lebih deskriptif. Anda membuat laporan naratif terhadap suatu kasus tertentu. Anda mendeskripsikan secara detail tentang kronologi, penyebab mungkin, dan juga profil dan pandangan orang yang Anda teliti ya, komunitas yang Anda teliti. Jadi mirip-mirip, sebenarnya mirip-mirip jurnalis sebenarnya, penelitian kualitatif pada umumnya ya. Anda mewawancari orang dengan problem yang Anda bawa gitu ya. Anda membuat serangkaian pertanyaan atau mengalir saja gitu kan, mengalir, dan Anda seberapa Anda bisa menggali informasi dari orang tertentu gitu ya, semisal ya. Yang itu dalam kasus-kasus tertentu, dalam problem-problem tertentu, isu-isu tertentu, itu agak butuh kemampuan tertentu gitu ya. Misal mungkin kasus minoritas agama yang itu tempat ibadahnya dibakar misalnya, itu kan kasus yang kontroversial. Atau kasus kekerasan seksual misal, yang itu korbannya memiliki trauma tertentu misalnya. Tapi bagaimana untuk menyuarakan suara korban, lalu itu bisa didengar oleh publik, tahu tentang itu, dan bahkan bisa menstimulasi kemarahan publik mungkin, sehingga bisa mengkritik suatu kebijakan tertentu. Itu kan itu butuh strategi-strategi tertentu, dan strateginya sebenarnya cukup fleksibel, dan ya butuh kecerdasan sosial tertentu lah, bagaimana untuk mengenal informan, bagaimana informan itu bisa percaya ke kita dan sebagainya. Itu meneliti anak korban kekerasan dan sebagainya, itu namanya subjek-subjek itu agak riskan untuk dan butuh strategi untuk menggalinya. Itu tadi. Yang ketiga, itu lebih cocok jika Anda ingin menggali informasi detail terkait dengan kelompok kecil tertentu, individu-individu atau kelompok besar tertentu. Besar dalam arti komunitas adat. Anda meliti tokoh-tokoh adatnya, individu-individu sentral dalam suatu tatanan adat tertentu dan sebagainya. Itu analisis, manual analysis through grouping of common themes and other method. Dan biasanya analisisnya itu sebenarnya sederhana. Ketika data terkumpul wawancara, Anda merekam atau mencatat juga gitu ya, lalu Anda transkrip itu, Anda ketik ulang di laptop Anda hasil wawancara itu. Anda bisa pilih-pilih, misal dari 1 jam Anda merekam gitu ya wawancara Anda gitu ya, atau bahkan karena Anda penelitiannya berbulan-bulan gitu ya, justru itu juga banyak gitu ya. Jadi Anda pilih-pilih momen-momen mana aja yang itu penting untuk di transkripsi ya, untuk diketik ulang. Nah, dari data yang terkumpul itu nanti dikategorisasi. Dari mana kategorisasinya? Ada 2 kategorisasinya. Nanti kita bahas ulang, tapi untuk saat ini kategorisasinya bisa dari data yang ada. Data yang ada itu menunjukkan apa, misal Anda kategorisasi respon Anda meneliti pandangan
ibu-ibu rumah tangga yang itu harus bekerja dan apa namanya merawat anaknya di kala corona misal, yang itu mau nggak mau harus online misal. Bagaimana dia memanajemen semua itu misal. Lalu itu Anda kategorisasi berdasarkan apa gitu ya. Ada dimensi domestik, kewajiban-kewajiban ataupun tugas rumah tangganya berkaitan dengan pendidikan anak, berkaitan dengan mungkin juga kerja di luar dan sebagainya, dan bagaimana dia memanajemen itu semua. Yang kedua, selain kategorisasi atau tematisasi data berdasarkan data itu sendiri, yang Anda cari polanya dari informasi ini apa sih gitu ya. Itu ada yang namanya analisis teoretik. Itu agak rumit, nanti kita coba masuk ke situ. Nah, kalau yang contoh pertanyaan, question example itu, yang satu pertanyaan cukup terbatas, meskipun apa ya, pilihan model pertanyaan di kuantitatif tidak terbatas pada pertanyaan yes no. Ini pilihannya, opsinya banyak, tapi untuk pertanyaan kualitatif itu biasanya why dan juga how ya, karena dia ingin mengelaborasi, ingin mengulik sedalam-dalamnya tentang suatu persoalan tertentu. Jadi pertanyaan bukan hanya apakah ya, yang itu mungkin lebih lebih common di penelitian kuantitatif ya, atau model survei dan polling, pertanyaan survei dan polling. Datanya itu contohnya 67% responden membeli es krim sekarang. Jadi persentase responden sikapnya dalam hal pola hidupnya dalam hal membeli es krim itu seperti apa. Misalnya. Kalau di kualitatif, contohnya adalah saya melihat es krim dalam penjualan dengan membelinya, dan it was an impulse buy. Dia melihat mungkin juga apa namanya promosi dan sebagainya, lalu dia merespon itu dengan ada dorongan apalah psikologi dan sebagainya untuk membelinya gitu ya, misalnya. Karena dia ingin treating himself, misalnya ya itulah menjamu dirinya sendiri karena dia lagi kecapean dan sebagainya. Jadi kira-kira sikap customer atau perilaku customer itu seperti apa misalnya dalam hal membeli gitu ya, alasan, motivasi dan sebagainya, yang itu cukup penting untuk didetailkan supaya untuk tahu pemetaan customer mungkin ya. Nah, ini perbedaan secara lebih rincinya. Teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu serumit ini sebenarnya. Ini sebenarnya juga ada perbedaan dari segi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Sebenarnya bagaimana realitas itu? Realitas ini itu ya. Realitas itu dunia, keadaan, kondisi yang kita hadapin, kehidupan dan sebagainya itu ya. Kalau biasanya distingsi ini agak problematik sebenarnya. Yang satu, kuantitatif itu melihat realitas itu objektif, jadi terpisah ya, objek apa yang kita teliti itu adalah objek. Jadi kita memisahkan sejauh mungkin dari subjek yang kita teliti agar bisa objektif gitu ya, sehingga tidak terpengaruh oleh bias-bias tertentu karena kita terlalu dekat dengan informan misal, karena kita simpatik dengan problem yang dialami informan misal, karena kita suka dengan informan gitu kan, dan sebagainya gitu ya. Jadi hanya dihadapkan dengan instrumen survei misal,
informannya gitu ya, atau dengan pertanyaan yang ketat gitu ya. Sementara yang kedua sebaliknya, subjektif. Ya nanti akan coba saya elaborasi lebih lanjut problematiknya di mana. Apakah kualitatif itu sepenuhnya subjektif, misal apakah tidak bisa menentukan suatu realitas itu atau problem fenomena yang kita coba analisis, coba kita telusuri, investigasi gitu ya, itu punya standar kebenaran nggak gitu. Yang satu deduktif, induktif, ya ini yang umum lah ya. Menurut saya sih Gus, nggak perlu harus di gitu. Kenapa? Gus, maaf. Slide-nya belum jalan, Gus. Iya, memang belum jalan. Oh, saya kira sudah pindah slide, soalnya bahasanya kan luas sekali itu. Iya. Maaf. Ya, saya coba usaha memperkaya contoh ya, biar nggak abstrak. Nah, ini agak lebih abstrak lagi, karena ini dia coba, ini dari Denzin, kalau nggak salah. Di Criswell juga bahas ini. Ya, dua itu jadi apa ya, kitab sucinya anak LKP2M. Tapi dulu sih saya cukup sangat apa ya, tertarik dengan spesies-spesies ini karena menurut saya sangat membantu untuk melihat orientasi kajian atau riset kita itu mau kemana gitu ya. Apakah ke isu-isu yang kritis atau ke isu-isu yang ya biasa aja menggambarkan kehidupan gitu ya, menggambarkan budaya, menggambarkan pandangan orang penting gitu ya dan sebagainya, atau lebih menaruh perhatian pada problem-problem yang itu dari lama jadi perhatian mahasiswa gitu ya. Kayak problem kemiskinan, problem apalah minoritas, atau juga problem perempuan rentan mungkin ya, di feminisme dan sebagainya itu. Jadi biasanya dibagi tiga paradigma besar penelitian. Yang pertama positivis dan post positivis. Post positivis itu lebih kuantitatif tadi, kuantitatif. Post positivis itu lebih longgar pertanyaan risetnya, instrumen pertanyaan-pertanyaan lebih lebar dan membuat informan itu bisa menjawab bukan lagi dengan dibatasi pertanyaan atau pilihan pertanyaan ya tidak, setuju, sangat setuju, tidak setuju dan sebagainya. Konstruktivis itu biasanya lebih ke antropologi yang fokus ke isu-isu kultural ya, kayak Anda meneliti budaya nasionalisme NU misal, Anda meneliti manajemen perguruan tinggi di UIN Malang misalnya, atau Anda meneliti apa ya, bagaimana masyarakat religius di Malang atau antar agama di Malang, komunitas antar agama di Malang merespon corona misalnya dengan doktrin dan ajaran masing-masing misalnya. Itu konstruktivis. Anda coba mengkonstruksi realitas yang seolah-olah apa adanya gitu. Apa adanya, kelihatannya seperti apa, dan secara sangat detail. Secara sangat detail. Sementara paradigma kritis yang itu sini, yang etnik di sini ya kritis juga ya. Yang paradigma feminis, etnik, Marxis, cultural studies, dan queer theory, isu-isu seksualitas ya, queer theory, apa namanya, ya homoseksualitas, identitas dan sebagainya, lesbi dan sebagainya, itu yang menurut perspektif kritis ini yang
menjadi salah satu bagian kelompok yang rentan atau terpinggirkan ya, seperti halnya perempuan korban kekerasan seksual dan sebagainya. Sementara Marxis itu lebih ke isu ekonomi, isu kelas ya, isu kelas. Jadi masyarakat itu bukan hanya adem ayem apa adanya, tapi dia lahir dan dipertahankan oleh struktur kelas, yaitu kelas bourgeoisie, proletar, dan sebagainya. Dan proyek dan orientasi atau tujuan dari risetnya itu adalah selain menyuarakan suara-suara yang terpinggirkan tadi, juga untuk meneliti struktur yang dianggap timpang tadi. Struktur masyarakat yang dianggap timpang dan orientasinya untuk merubahnya dan mengemansipasi atau memberdayakan kelompok yang kurang beruntung atau terpinggirkan tadi. Etnik lebih ke minoritas etnik secara ras dan kultural ya. Berarti mungkin Papua, masyarakat Papua di Indonesia yang itu ya meskipun isu kulit hitam tidak terlalu sekencang di Amerika, tapi ya secara relasi sosial cukup di apa ya, dipandang sebelah mata, dan ya itulah stigma-stigma tentang anti nasionalisme dan sebagainya. Tapi juga sebenarnya masing-masing paradigma di sini itu nggak bisa nggak bisa berdiri sendiri juga, karena realitas itu kompleks ya. Kadang-kala ada ya perempuan yang itu juga dari Papua yang itu miskin dan dia juga seksualitasnya apa namanya tidak bisa diidentifikasi hanya perempuan, tapi juga apalah lesbis misal, yang itu membuat dia secara moral dipinggirkan masyarakat, dan dari situ secara identitas dia tidak bisa mengakses ya sumber daya sentral ya, seperti akses terhadap pekerjaan dan sebagainya. Yang itu dari segi kasus minoritas itu dialami beberapa itu ya orang di Indonesia, seperti orang-orang yang KTP-nya kosong kayak kejawen dan sebagainya, itu ya mengalami problem itu. Ya itu secara paradigma secara besar ya. Ini biasanya jadi rujukan agak sulit dikit, tapi ya itu pengantar yang lumayan lah, pengantar yang komprehensif lah ya. Waktu itu saya pas di UKM baca ini semester 5, dan ya agak pelan-pelan membacanya karena agak sulit. Tapi ya coba dibaca saja, coba diulik semampu-mampunya kalau mau lebih lanjut ya. Nah, ini buku yang menarik, Hegel kontra sosiologi. Dia menempatkan sosiologi itu sebenarnya termasuk dengan metodologi penelitiannya yang itu ada divisi kuantitatif dan kualitatif, itu problematis ya. Karena di sosiologi itu juga sebenarnya lahir dari problem filsafat ya. Seperti Weber dan Durkheim itu tidak lepas dari tradisi pendidikan Neo-Kantian. Neo-Kantian itu salah satu tradisi besar di filsafat yang itu coba memperbarui pemikiran Immanuel Kant. Immanuel Kant itu salah satu tokoh di Jerman Idealism. Jerman Idealism yang itu kan Jerman Idealism ada Kant, tokoh besarnya ada dua ya setidaknya, Kant sama Hegel. Hegel di sini jadi tokoh sentral dalam perkembangan ilmu sosial selanjutnya. Dimulai dari Marx dengan ekonomi politiknya, perkembangan sosiologi kritis selanjutnya dan sebagainya. Dari problem yang disebut apa namanya di mazhab Neo-Kantian ini, sebenarnya
itu dia hanya menganalisis sesuatu secara terbatas gitu. Secara terbatas dari sudut pandang tertentu. Dari sudut pandang tertentu yang itu sebenarnya dia tidak punya pijakan yang kuat terhadap misal apa itu masyarakat misalnya. Apa itu masyarakat? Apakah masyarakat itu hanya sekumpulan moralitas dan nilai yang itu mempengaruhi segala macam kehidupan kita sebenarnya, atau dia hanya etos sosial sebenarnya Weber bilang gitu ya, dia cuma nilai-nilai yang itu turun temurun tapi nggak tahu datang dari mana gitu ya. Jadi ya buku ini buku sulit tentunya, tapi maksud saya setidaknya segala macam metodologi yang ada, yang Anda dapatkan gitu ya di UKM atau di kampus, di mata kuliah metodologi penelitian kelak, nggak tahu sekarang kalian kebanyakan semester berapa sih? 1, 2, 3? Semester 4, Gus. Semester 4. Semester 2 juga ada. Mantap. Ya itu yang paling penting bukan bagaimana Anda mengatur tahap-tahap yang itu Anda atur sendiri sebenarnya gitu. Yang Anda melakukan membuat pertanyaan sendiri, mengatur langkah-langkah riset sendiri dan sebagainya, dan ya itu nggak masalah, tapi ada sesuatu yang lebih sentral sebenarnya, lebih sentral sekali yang itu butuh proses yang lumayan lama ya, yang itu menarik kalau bisa dimulai sejak dini gitu, sejak dini. Yang itu singkat cerita ya butuh mulai baca selain metodologi, sosiologi dan jurusan masing-masing juga filsafat di sini. Nah, kira-kira ketika Anda mau melakukan riset gitu ya, kira-kira anatominya begini. Kerangkanya ada beberapa hal ini. Yang pertama, latar belakang persoalan, Anda mau meneliti apa. Biasanya yang diteliti kan fenomena ya, fenomena atau kasus. Fenomena di sini ada 2 jenis. Yang pertama fenomena kasuistik, kalau boleh dibilang ya, fenomena sosial. Yang kedua fenomena teoretik. Anda mau penelitian sosial atau penelitian literatur ya, penelitian teoretik, dan masing-masing itu punya gaya tersendiri biasanya. Meskipun di penelitian yang lebih serius itu tidak bisa dipisahkan. Nanti coba kita ulik contohnya ya. Bagaimana paragraf yang itu menunjukkan latar belakang persoalan. Lalu pernyataan problem. Pernyataan problem itu lebih ke bagaimana Anda menamai suatu problem ya. Misal Anda mau meneliti apa, bagaimana pendidikan ya, akses pendidikan bagi kelompok yang rentan secara ekonomi dan juga rasial mungkin, atau Anda mau meneliti bagaimana sistem pendidikan yang itu kompatibel atau sesuai relevan dengan perkembangan industri 4.0 misalnya, sesuai dengan bagaimana menyiapkan siswa yang itu sesuai dengan literasi digital agar dia bisa siap ke apalah dunia kerja dan sebagainya gitu. Anda namanya apa ini? Pendidikan apa? Pendidikan digital kah, misal, atau pendidikan 4.0 gitu ya, atau pendidikan apa misalnya, digitalisasi pendidikan gitu ya. Anda namai apa itu agar dia bisa cukup bisa dikaji gitu ya. Kalau masih serangkaian kasus persoalan itu masih belum bisa
kaji secara lebih lanjut sebenarnya. Belum bisa ke tahap-tahap yang selanjutnya. Dan biasanya teman-teman dan saya juga dulu gitu ya, itu kebanyakan langsung aja terjun ke metode gitu ya, belajar metodologi penelitian, baca buku metodologi penelitian, ikut ya semacam ini, workshop semacam ini. Dan setelah ikut ya nggak tahu mau ngapain gitu ya. Mau riset apa, dimulai dari mana dan sebagainya, atau ya cuma tanya-tanya aja ke informan gitu ya dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya perlu ada tahapan-tahapan lain yang itu perlu dispesifikkan. Nanti coba kita praktikkan ya, bagaimana untuk merumuskan problem riset gitu ya. Ini belum kerumusan masalah, masih problem riset ya. Lalu problematisasi, sudut pandang, analisis. Jika semisal problemnya adalah tadi bagaimana menyiapkan manajemen pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman, misal, atau sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan teknologi 4.0, misal. Anda mau melihatnya dari sudut pandang mana? Apakah dari segi manajemen pendidikan, apakah dari segi kurikulum mungkin ya, apakah dari segi relasi universitas dengan perusahaan semisal untuk menyiapkan tenaga kerja tadi, atau lebih secara kritis gitu ya. Bagaimana sistem pendidikan ini bukan hanya menciptakan siswa-siswa yang siap kerja ke dunia industri yang itu sedang berkembang lebih canggih gitu ya, untuk menyiapkan pekerja-pekerja, buruh-buruh di berbagai macam sektor pekerjaan gitu ya, di era 4.0 gitu ya. Tapi bagaimana untuk menstimulasi siswa untuk bisa berinovasi, menciptakan sesuatu yang itu secara transformatif, itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan sosial dan lain sebagainya. Persoalan sosial, lingkungan, ekologi, dan lain sebagainya semisal. Yang itu perlu sudut pandang yang lain gitu ya. Bukan hanya dari segi manajemen, kurikulum, dan sebagainya, tapi lebih tajam ya. Lalu tujuan di sini biasanya orang tinggal ganti pertanyaan, misal apakah yang dimaksud dengan bagaimana pandangan ulama di Kota Malang tentang kasus kematian corona yang melonjak misal ya. Lalu tujuannya diganti, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana ulama di Kota Malang merespon kenaikan tingkat kematian corona misal. Cuma diganti di situ ya. Sebenarnya tujuan di sini bukan hanya itu, tapi dia semacam rencana tahap-tahap yang besar. Berarti Anda mau ngapain nih dengan meneliti itu misal. Anda mau kemana gitu ya. Anda mau kemana tujuannya? Misal Anda ingin dari problem tadi, yang pertama Anda ingin mengetahui sikap dan pandangan ulama tadi. Yang kedua, Anda ingin mengungkap misal seberapa penting peran stakeholder yang namanya ulama ini, pemangku kepentingan yang namanya ulama ini terhadap apalah kebijakan pemerintah misal. Lalu yang ketiga, Anda ingin mengetahui variabel yang lebih besar lagi nih, peran agama terhadap apalah perubahan sosial misal. Itu kan lebih besar ya. Bagaimana apakah agama itu semakin terkikis seiring dengan modernisasi, atau dia semakin semakin semarak, atau dia juga saling membentuk antara agama dan modernitas misalnya. Nah, tinjauan literatur ini singkatnya riset-riset terdahulu ya terkait dengan apa yang mau Anda kaji. Itu harus dilakukan sebelum Anda melakukan
penelitian, terjun lapangan dan sebagainya. Penelitian bukan hanya terjun lapangan tentunya. Ya itulah, mengumpulkan data. Sebelum Anda mengumpulkan data, Anda perlu tinjauan literatur. Dan tentunya bukan hanya skripsi ya. Kalau Anda yang pakai standar minimal di fakultas itu ya tidak masalah. Saya nggak ada persoalan dengan itu. Tapi untuk melakukan penelitian yang cukup baik itu tidak cukup. Anda harus tahu literatur penting apa yang ada di Indonesia setidaknya ya. Kalau Anda belum bisa mengakses literatur di luar negeri, kira-kira buku-buku dan jurnal-jurnal apa yang itu sentral. Kira-kira siapa saja pakar di bidang yang Anda geluti, misalnya. Anda mau meneliti pendidikan dan teknologi, misalnya. Bagaimana membangun sistem pendidikan yang literate, terliterasi, punya literasi digital yang tinggi, misalnya. Itu siapa tokohnya di Indonesia? Gitu. Anda mau meneliti hukum yang progresif, misal hukum yang bisa menjalankan keadilan sepenuh-penuhnya dan dia punya keberpihakan pada kelompok yang rentan, misal kelompok yang dirugikan secara ekonomi, secara ekologi dengan adanya penggusuran lahan dan sebagainya, kira-kira seperti apa? Itu di Indonesia siapa gitu ya, kira-kira. Nah, saya wajib untuk membaca itu 1 atau 2, 3 tokoh sentral yang di bidang yang Anda geluti, di topik yang Anda geluti. Lalu kebaruan dari literatur yang ada, Anda mau berargumen apa nih? Apakah Anda mau mengkritik, mendukung, dan mengkritik yang lain yang itu menolak tokoh atau referensi yang Anda gunakan ini, atau seperti apa? Jadi kebaruannya ya, kebaruan atau temuan kasus yang menarik gitu ya. Ada kelainan dari kasus-kasus yang lain, misal. Ada misal di UIN Malang, misal dia punya sistem pendidikan yang unik, misal yang unik dengan sistem pendidikan yang lain, atau sebenarnya Anda ingin mengkritik pandangan bahwa sistem di UIN Malang itu unik dan berbeda dari yang lain gitu ya. Sebenarnya dia itu sama dan ya tidak berkembang, semisal. Lalu argumen Anda apa gitu ya. Itu kebaruan. Karena teoretik, ya teori apa yang Anda gunakan, konsep apa yang Anda gunakan, itu butuh proses, butuh diskusi dan sebagainya. Metode kualitatif, kuantitatif. Kualitatif ada macam-macam jenisnya tadi ya. Ini secara paradigmatik tadi jenisnya. Secara narasi ada yang kualitatif yang itu ya, yang bukan positivis atau post positivis ya. Konstruktivis dan yang di bawah itu. Di kolom yang paling kanan itu ada interpretif, case studies, etnografik. Etnografik itu penelitian komunitas. Jadi bedanya sosiologi dan antropologi di sini biasanya kurang lebihnya ya. Anda menggunakan sosiologi pendidikan, antropologi penelitian, antropologi hukum, sosiologi hukum, psikologi sosial mungkin. Itu bedanya kalau antropologi itu meneliti komunitas ya, komunitas tertentu. Kalau sosiologi itu lebih ke situasi masyarakat yang lebih luas. Situasi masyarakat yang lebih luas. Kalau ada esai, fable, drama, Anda juga bisa meneliti bisa menarasikan, bisa mendeskripsikan. Penelitian itu sebenarnya secara naratif ya. Anda ada riset yang itu gaya tulisannya hampir nggak bisa dibedain sama novel.
Tapi secara gaya bahasanya sastrawi gitu ya. Tapi secara data dan teori dia sangat kuat gitu ya. Biasanya agar hasil penelitian bisa dipahami dan ya dinikmatin banyak orang gitu ya, sehingga bisa memunculkan kesadaran yang lebih luas misalnya. Ya kira-kira itu. Lalu ada argumen utama, argumen pendukung, argumen atau tesis Anda apa ketika Anda meneliti gitu ya. Itu harus ada dari literatur yang ada tadi Anda mau berargumen apa gitu. Itu yang jarang di apa ya, ketahui mungkin diketahui orang. Sebenarnya di jurnal-jurnal yang cukup kredibel itu sentral banget sih. Saya berargumen bahwa bla 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 gitu ya. Saya berargumen bahwa misal COVID-19 itu bukan persoalan medis dan ekologis saja, misal karena apalah kelelawar dan sebagainya, tapi dia harus ditempatkan dalam struktur sosial ekonomi yang lebih luas, misal Anda mau meneliti kemunculan dan perkembangan COVID dalam sistem kapitalisme misalnya. Jadi Anda punya posisi di situ. Anda punya posisi dan Anda punya kritik dan dukungan terhadap posisi yang lain. Itu argumen ya. Argumen pendukung Anda membuktikan argumen Anda dengan argumen-argumen yang lain. Dan data. Dan data itu lagi-lagi itu tidak akan bekerja tanpa argumen dan itu ya. Perspektif teoretik tadi. Kalau hanya sekumpulan data, apa bedanya dengan Anda ngeblok atau dia melakukan karya jurnalistik gitu. Itu bedanya riset dengan jurnalistik atau sastra. Ini proses analisis, ada koleksi data, Anda melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, dokumen-dokumen penting ya, dokumen hukum, dokumen kurikulum, desain pendidikan, buku yang ditulis oleh tokoh gitu ya, Anda dokumentasikan itu, atau arsip-arsip kuno gitu ya. Recording bisa dari Anda sendiri atau juga arsip suara ya, yang itu ada di ya tempat-tempat tertentu yang itu penting bagi Anda, mungkin Anda penelitian sejarah, mungkin arsip suara. Video juga bisa, jadi teks dan visual atau audio itu bisa dianalisis dengan serupa ya, dengan serupa. Kalau Anda mau analisis ceramah ustadz konservatif misal di ustadz konservatif tertentu di organisasi keagamaan tertentu, misal ketika dia marah-marah, ketika dia mengkritik kelompok tertentu yang itu sebenarnya menimbulkan justru kericuhan publik yang itu kurang benar juga, misal, lalu Anda dokumentasikan itu. Ya Anda koleksi data itu, ketik gitu ya. Lalu data reduction, Anda melakukan seleksi. Seleksi dalam arti data mana yang relevan dan tidak relevan menurut Anda. Itu indikatornya biasanya Anda ukur sendiri, mana yang penting dan tidak penting ya dari obrolan Anda dan informan Anda. Lalu focusing ke problem yang Anda angkat, perumusan masalah yang Anda angkat, simplifying, disimplifikasi atau dirangkum sehingga dia bisa, dari data yang banyak dia bisa Anda deskripsikan secara lebih padat gitu ya. Abstracting, dari data yang banyak itu atau data yang spesifik tertentu, misal Anda meneliti
ketua adat di kampung kampung Banyuwangi misalnya tentang budaya seblangnya misalnya atau selamatannya gitu ya. Lalu dia melakukan prosedur ini, dia memaknai sesajen itu seperti apa dan sebagainya. Lalu Anda abstraksikan tuh, itu adalah misal itu ada proses bagaimana komunitas adat Banyuwangi itu merealisasikan diri dengan alam misalnya, dengan Maaf Gus. ya, dengan dimensi kosmologis itu. Gimana Nengasna? Oke, apa kita masih di slide pertama nggih? Oh ini enggak lanjut, Ya, enggak kita kelihatan. di partisipan ini slide-nya masih di slide pertama. Oh ya, wow. Dari tadi slide pertama ada Iya, yang Gus. Betul Gus, masih slide pertama. wow. Ini kelihatan nggak? Iya, Gus. Ini? Masih di slide pertama, Gus. Gerak. Cover. Oh bisa. Ah, Ini masih slide pertama nggak? kedua, Gus. Dua ini. Ya, Gus. Jalan, Gus. Kalau digedein nggak jalan. Tadi belum jalan, Gus. Ini jalan nggak? Nggak jalan. Belum. Oh, nggak tahu nih problem apa nih. Kayaknya nggak perlu saya gedein ya. Wah ini udah jauh-jauh banget nih. Masih slide pertama dari tadi. Tadi masih di cover, Gus. Ya nanti saya bagiin aja lah ya. Kalian baca Oke, sendiri. Tapi dari tadi kan ya kalian ya kurang lebih dengerin lah ya. Ya itulah kira-kira yang lagi saya omongin ini sebenarnya. Jadi data analisis kelihatan kan? Ada 4 lingkaran nih, ada 4 lingkaran. Kelihatan kan? Kelihatan, Gus. Oke, mantap. Yang pertama ada data collection, data reduction, data display, sama conclusion drawing. Conclusion drawing, jadi pertama koleksi data, observasi, interview, dokumen, recording, atau video. Data reduction itu seleksi mana yang relevan atau enggak sama penelitian Anda. Kadang dari hasil wawancara dan observasi tadi, itu bisa jadi 2 paper, misal dua hasil penelitian yang berbeda gitu ya. Tergantung bagaimana Anda menseleksi dan memfokuskan data-data tersebut terhadap rumusan masalah yang Anda kaji. Kalau nggak relevan, jangan dipaksa-paksain masuk semua data ke hasil penelitiannya atau laporan penelitiannya. Itu bisa jadi tulisan lain sebenarnya. Lalu abstracting tadi, Anda mengabstraksikan sesajen sebagai simbol relasi manusia dengan alam misalnya. Misalnya abstracting. Lalu transforming di sini lebih ke bagaimana untuk mengubah data ke tulisan ya. Jadi bagaimana Anda menulis itu bagaimana Anda merubah data ke deskripsi ya, Anda mendeskripsikan sesuatu, Anda mengumpulkan data lalu Anda buat berita misalnya. Itu sebenarnya sudah analisis, tapi di tahap data reduction. Sehingga orang yang membaca tulisan Anda itu bisa paham. Misalnya Anda meneliti tabrakan di Kepanjen di hari ini jam segini, siapa yang
siapa aja yang terlibat dalam aksiden itu, sopir truk, sopir bus dan sebagainya, bagaimana itu terjadi. Anda wawancara beberapa orang yang menyaksikan itu, Anda tulis dengan rapi, itu sudah analisis sebenarnya. Tapi masih di tahap data reduction. Lalu data display Anda buat metrik, bagan, Anda buat relasi-relasi antar variabel dan sebagainya, Anda buat chart, Anda buat pemetaan aktor, misal aktor-aktor yang terlibat dalam kasus tambang di mana, misal kasus konflik tambang semen di Rembang, misal ada aktivis, misal NGO, ada pemerintah, ada kelompok agama, ada penduduk, dan bagaimana itu berelasi. Anda buat bagan misal di situ. Lalu penggambaran kesimpulan. Anda memberikan makna dalam arti teori di sini. Anda menggunakan teori untuk membaca data. Itu perlu proses, harus diperbanyak membaca jurnal atau hasil penelitian. Bagaimana setelah Anda membaca teori sosial tertentu gitu ya, lalu Anda terapkan ke data atau kasus yang Anda teliti. Ya, teori ini sesuai dengan paradigmanya tadi. Anda mau membaca teori Marxisme misal tentang ekonomi politik, Anda mau membaca teori feminisme misal, Anda mau membaca tentang ekologi politik atau ekologi gitu ya, tentang isu-isu kerusakan lingkungan, sampah, polusi dan sebagainya, misal Anda mau meneliti pendidikan yang membebaskan, misal pendidikan yang transformatif, hukum yang progresif. Ya, contohnya kritis-kritis semua ya. Ya itulah, atau ya yang lebih antropologis, hermeneutik gitu ya, bagaimana memahami ayat suci mungkin di humaniora, membaca karya sastra, bagaimana untuk mengungkap makna dari suatu teks gitu ya. Anda melihat konteks atau apa melihat konteks historisnya, bagaimana suatu penulis atau sastrawan itu menciptakan karyanya, bagaimana situasi politiknya, situasi kulturalnya, latar belakang keluarganya dan sebagainya. Atau dari itu ya, dari segi linguistik gitu ya, secara gramatikal Anda mengenal sesuatu gitu ya. Nah, teori linguistik, semantik, semiotik, hukum progresif, pendidikan apalah dan sebagainya itu Anda terapkan ya. Teori-teori itu Anda terapkan terhadap data Anda. Anda meminjam itu untuk membaca data Anda agar data itu lebih bermakna gitu ya. Agar data itu bisa dipahami lebih lanjut. Karena teori itu kan abstraksi dari berbagai macam kasus ya, berbagai macam fenomena di berbagai macam dunia. Dan abstraksi itu, prinsip-prinsip itu Anda coba pinjam ya, pinjam untuk membantu Anda memahami keadaan yang ada. Jadi Anda bisa lebih kritis dan analitis dalam arti Anda tahu, Anda benar-benar tahu sedang berhadapan dengan apa gitu. Kalau Anda nggak belajar perspektif teoretik tertentu, Anda ya bisa jadi kayak obrolan tukang ojek atau ya tukang ojek di pinggir jalan gitu, atau pemuda setempat yang apalah yang yang lagi main bola terus ngomongin siapalah tetangga dan sebagainya gitu. Karena itu tidak berbasiskan landasan pengetahuan tertentu. Confirming lebih ke dari hasil Anda menyimpulkan bahwa misal apalah sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu masih
dipengaruhi oleh apalah pandangan religius dan pandangan ekonomi tertentu yang itu masih apalah konservatif semisal ya. Lalu Anda buktikan, Anda konfirmasi itu, konfirmasi lagi pendapat Anda itu, jangan-jangan salah gitu ya. Jangan-jangan sistem pendidikan di Indonesia yang masih belum maju mungkin dalam indikator tertentu itu karena apalah? Karena dampak kolonialisme, karena dampak apa gitu. Anda konfirmasi ulang, benar nggak sih kesimpulan saya gitu ya. Bisa dengan menanyain komunitas yang Anda teliti, misal Anda penelitian 3 bulan di komunitas adat mana gitu ya, Anda menarik kesimpulan dari budaya yang Anda coba pahamin, kira-kira begini nggak gitu ya, Anda mengkonfirmasi itu. Lalu verifikasi lebih ke ketepatan data yang Anda kumpulkan, Anda analisis itu benar-benar begitu nggak? Nah, ini lebih ke peta besar ya, peta besar. Sebenarnya bisa Anda baca sendiri tahap-tahapannya. Di kualitatif itu dari awal sampai akhir itu ngapain aja. Saya sudahin dulu sampai sini. Silakan pertanyaan gitu ya, biar saya nggak kebanyakan ngomong gitu ya. Silakan, Neng Hasna. Oke, terima kasih Gus Vicky Fredian. Ya, luar biasa ya teman-teman, Gus dan Ning sekalian. Tadi pemaparannya disertai beberapa abstraksi dan contoh-contoh yang luar biasa. Kita ulik sudah dari pengenalan, pengantar hingga langkah-langkah melakukan riset. Mungkin untuk teman-teman dan Gus dan Ning, dari pemaparan tersebut, berikutnya kita memasuki seksi tanya-jawab. Berhubung waktunya tidak panjang ya teman-teman, kita batasi 2 penanya dulu. Yang pertama, adakah teman-teman yang ingin menanyakan terkait pemaparan kita hari ini tentang pengenalan metode penelitian kualitatif? Monggo, kami persilakan. Izin Ning, boleh bertanya? Oke, monggo nih Anissa. Sebelumnya terima kasih untuk Ning Hasna dan juga Gus Fik atas paparannya. Begitu. Begini Gus Fik, izin bertanya. Sebelumnya saya izin off cam ya Gus ya. Oh ya. Yeah. Jadi pertanyaan saya sih lebih ke teknis ya Gus terkait dengan pelaksanaan penelitian itu dan pendeskripsian, penulisannya lah. Nah, dalam penelitian kualitatif itu biasanya kan kita menggunakan data dari hasil wawancara nih ya Gus ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara kita menuangkan hasil wawancara itu sebagai bukti data di dalam pembahasan penelitian kita, apakah kita diperbolehkan kemudian mengutipkan seperti yang ada di dalam berita secara lengkap dan tanpa mengurangi kata-kata dari narasumbernya itu dan memberikan identitasnya, atau kita bisa mengambil kesimpulan seperti pada penelitian kuantitatif, yaitu di coding dulu, terus kita buat kesimpulan dari hasil wawancara itu, baru kita masukkan ke dalam bukan kesimpulan, pembahasan penelitian itu sebagai bukti data dukung. Begitu Gus. Mungkin itu dulu Gus. Terima kasih Gus Fik. Ya, ya makasih Anissa. Biasanya di riset antropologi, etnografi itu ada istilah emik dan etik ya. Emik dan etik. Kalau emik itu menjabarkan, itu kutipan langsung. Jadi kutipan langsung Anda mengutip secara langsung perkataan orang yang itu Anda anggap penting, Anda anggap sangat-sangat penting, Anda kutip panjang gitu, Anda Anda jorokkan di tengah spasi 1 gitu ya. Anda kutip di situ, misal ada pengakuan informan tentang
kasus tertentu gitu ya, atau kebenaran sejarah yang Anda ingin ungkap gitu ya, atau misal ada minoritas yang rumahnya dibakar orang misal ya, dibakar di desanya karena dia dianggap sesat dan sebagainya gitu. Lalu dia menceritakan seberapa seberapa mengerikannya itu gitu ya. Dan Anda coba masukkan di situ gitu. Itu etik ya. Apa namanya kalau etik itu lebih ke penjabaran Anda sendiri. Jadi Anda deskripsikan, misal saya tidak setuju dengan pemerintah sekarang itu tidak Islami gitu ya, tidak Islami. Orang Islam harus bersatu untuk melawan rezim yang zalim dan sebagainya gitu ya. Lalu Anda deskripsikan itu ketika peneliti mempertanyakan bagaimana respon Ustadz ini terhadap situasi politik dan kebijakan ini, Ustadz ini cenderung merespon secara ofensif pemerintah gitu. Jadi ofensif di sini kan bahasa Anda sendiri. Ofensif artinya kan sikap menyerang terhadap sesuatu atau seseorang gitu. Jadi Anda bahasakan sendiri, Anda parafrase, dalam arti menulis ulang sesuatu dengan gaya Anda sendiri. Tapi maknanya tidak berubah. Itu etik. Gaya bahasa etik atau kutipan tidak langsung. Oke. Hmm. Mungkin izin Gus, langsung saya feedback gitu nggak apa-apa kan Mbak Hasna? Iya, buat saya sih nggak apa-apa. Buat saya nggak tahu. Iya, izin dulu ini Mbak Hasna, gimana Mbak Hasna? Saya soalnya Monggo, Gus. monggo nih. Oke. Sangat terbuka nih. Sangat terbuka. Terima kasih ya. Jadi saya ini lewat Gus yang etik tadi. Etik tadi kan berarti kita memparafrase hasil kita data dari responden yang kita dapatkan atau informan yang kita dapatkan begitu kan ya. Nah, itu berarti kita menyimpulkan dari apa yang ada, kita garis besarkan yang mana yang memang itu inti dari informasi yang ada itu. Nah, kan biasanya gini Gus, bagaimana kita bisa mengatakan itu sebagai sesuatu yang valid ketika itu tanpa ada identitas? Apakah perlu ketika kita menuliskan tadi itu yang di parafrase kita itu, terus kita berikan identitas kayak dari siapa gitu Gus sebagai pelengkap atau bagaimana Gus teknisnya? Ya, tergantung situasi dan kondisi aja. Kalau memang itu informasi berbahaya dan mengancam informan yang ada, itu bisa diinisialkan. Kayak penelitiannya Clifford Geertz yang abangan santri PII itu dinamai Mojokuto, padahal itu kan Pare Kediri. Karena dia mendeskripsikannya dengan dia mungkin takut karena ada stigma yang buruk mungkin tentang Islam di komunitas primitif gitu ya, yang dianggap klinik dan sebagainya, Islam abangan ya, dia takut ada stigma itu, jadi dia namanya itu Mojokuto misalnya di masa lalu. Atau yang awal namanya Dewi diganti Mawar misalnya, karena dia adalah pernah mengalami penganiayaan oleh orang tuanya semisal mungkin ya. Itu disamarkan. Tapi kalau dia tidak ingin disamarkan, ya dia jangan disamarkan. Kadang orang yang punya ingin menghormati komunitas yang dikajinya, tapi ada juga paper hasil riset yang bukan hasil riset ya, tulisan ilmiah ini yang ditulis oleh masyarakat adat itu sendiri, yang itu menganggap identitas dan suaranya itu dicuri oleh peneliti itu yang datang ke tempatnya, karena sama sekali tidak disebutkan misalnya dia dan komunitasnya, padahal dia juga nggak masalah gitu ya.
justru ingin diakuin dan dikenalin oleh banyak orang. Itu tergantung ya situasi aja. Oke. Berarti ini ya Gus ya, bisa untuk dicantumkan sesuai dengan kesepakatan lah intinya gitu. Ya, diomongin aja sama informannya. Hmm. Oke. Oke, mungkin itu aja sih dulu Gus. Untuk teman yang lain mungkin yang mau bertanya, terima kasih Gus Fik. Sama-sama Neng Anissa. Panggil saya Neng juga nggak masalah sih sebenarnya. Baik, terima kasih Ning Anissa atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Gus Vicky yang telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa ya. Kemudian ada kuota lagi untuk satu penanya kepada Ning dan Gus. Apakah ada pertanyaan yang perlu ditanyakan lagi? Mumpung kita masih diskusi seputar pengenalan teknis ini. Monggo Gus dan Ning, kami persilakan. Ayo, siapa yuk mau tanya yuk. Izin moderator. Ye, Gus Alif, kami persilakan Gus Alif. Oke, baik. Tadi kan disebutkan juga sempat disinggung kalau misalnya untuk menguasai metode kualitatif ini kita perlu untuk membaca referensi-referensi tertentu yang sekiranya relevan dengan penelitian kita. Kira-kira dari Gus Vicky sendiri, apakah ada standar berapa referensi yang harus kita baca supaya kita qualified untuk membahas tentang topik tersebut? Ya. Terima kasih. Kalau dulu saya di mahasiswa S2, di S2 itu sedianya untuk tahap proposal itu 10 literatur penting, buku dan jurnal. Kalau tesis itu ya harus lebih sangat banyak. Tapi untuk tahap-tahap awal sih ya nggak masalah ya. Maksudnya itu kan tadi kan sesuatu yang ideal, tapi itu jangan membuat Anda merasa enggan dan segan atau merasa kurang punya kapasitas dan sebagainya untuk melakukan penelitian. Itu lagi-lagi butuh proses yang panjang. Apapun yang Anda konsumsi bacaan itu ya gunakan aja. Ya minimal kalau artikel jurnal kan biasanya cuma belasan atau 25 halaman gitu ya. Ya buat yang belum terbiasa mungkin agak sulit. Tapi kalau terbiasa mah sebenarnya jurnal Indonesia itu apa ya? Cuma curhatan aja sebenarnya. Itu bisa Anda baca cepet lah kalau jurnal-jurnal di Indonesia. Dan itu bisa Anda kritik habis-habisan sebenarnya karena tidak punya fondasi pengetahuan yang cukup stabil gitu ya. Cukup bagus. Kalau buku itu satu buku pun nggak masalah, satu buku yang betul-betul otoritatif ya, dia ditulis oleh tokoh tertentu yang itu dia beneran fokus di situ di Indonesia ya. Coba Anda cari di bidang Anda mau menggeluti bidang apa dan sebagainya, itu satu buku pun nggak masalah karena tapi buku yang bagus ya, buku yang ditulis oleh orang yang bagus, diterbitkan oleh penerbit yang bagus juga. Kalau di semester awal nggak masalah sih. Tapi kalau nanti Anda lambat laun, kalau yang masih semester 2, 3, 4, nanti akan ada transisinya lah. Anda aktif di organisasi, sering diskusi, nulis sederhana buat diskusi UKM atau nulis opini di koran dan sebagainya. Itu akan ada prosesnya. Jangan takut. Ya, relax saja. Baik, izin untuk menanggapi, moderator. Oke. Oke,
Untuk tadi kan misalnya buku, boleh satu buku yang di mana itu komprehensif dan otoritatif dari tokoh tertentu yang bagus ya, Gus ya. Ya, Kalau itu trik aja sih, trik buat yang belum bisa baca banyak. Ya sebenarnya satu buku sama ya jurnalnya dibanyakin gitulah, biar referensinya banyak gitu kan. Tapi kalau buat penelitian yang untuk tahap skripsi ya harusnya bisa lebih ya, bisa lebih bagus. Iya tapi kalau bukunya benar-benar bagus sih, misal hasil disertasi ya, hasil disertasi yang itu dibukukan, hasil penelitian disertasi S3 atau penelitian S2 yang itu diterbitkan. Kayak penerbit Gramedia, Mizan, Margin Kiri, dan sebagainya, itu dia menerbitkan buku-buku yang bagus. Hasil penelitian gitu ya, atau hasil terjemahan penelitian, hasil penelitian luar yang itu diterjemahkan di Indonesia. Gimana Gus Alif mau tanya apa tadi? Sorry, saya potong. Nggak apa-apa Gus. Nah, untuk awal nih, misalnya dulu Gus waktu pertama kali mau mulai penelitian itu biasanya pakai berapa jurnal? Udah itu aja. Iya, saya baca jurnal semester berapa ya? Kayaknya baru semester 4-5 itu pun nggak banyak ya. Karena ya itulah, malum waktu itu nggak juga. Saya waktu itu sih cukup aktif organisasi. Organisasi dulu saya berapa ya? 5. Nggak penting lah banyak organisasi. Waktu itu 5, dan itu ya semester 1 mulai dicekokin sama senior ya, kayak itulah. Kayak kalian sekarang lah mungkin ya. Dia ya mulai sangat itu ya, banyak, meskipun ada yang 1 bab, 2 bab ya lumrah lah dan sebagainya. Tapi secara serius di fokus topik tertentu ya, topik tertentu itu baru di semester 5 ketika nulis di lorong nulis jurnal itu mulai nemukan fokus studi sih, dan saya itu apa ya kecewa aja kenapa nggak dari dulu gitu. Fokus ke bidang tertentu, topik tertentu yang itu dari tahun ke tahun bacaan terus tambah, sehingga di semester 5 waktu itu saya udah bisa sangat ya mungkin lebih dalam nulisnya ya, karena bacanya udah jauh-jauh waktu udah sebelumnya gitu. Oke. Oke, bagaimana Gus Alif? Adakah feedback lagi dari Gus Alif? Oke, mungkin untuk itu saya catat dulu. Terima kasih Gus Vicky atas jawaban. Sama. Terima kasih Gus Vicky dan Gus Alif ya. Untuk selanjutnya teman-teman di sini masih ada sedikit waktu, kurang lebih 10 menit untuk satu pertanyaan lagi. Jika ada, kita akan buka sesi pertanyaan, satu penanya. Jika tidak ada, kita bisa cukupkan sampai sini. Adakah yang perlu ditanyakan lagi teman-teman? Mumpung ini bahasannya menarik, apalagi mendekati skripsi ya. Oke, ada yang lagi skripsian. Ada yang mau skripsian? Adakah pertanyaan lagi Gus Danding? Kalau tidak ada, kita cukupkan aja di sini ya Gus ya. Sip. Oke, terima kasih kepada Gus Vicky Ferdian dan juga kepada teman-teman, apabila nanti di luar forum ada pertanyaan mungkin bisa DM atau ngopi bareng Gus Vicky jika berkenan ya Gus ya. Boleh, tapi saya di Jakarta. Siap. Oke, untuk teman-teman semuanya. Makasih Gus Vicky. Sama-sama. Oke teman-teman semuanya, cukup sekian dari saya dan terima kasih banyak kami sampaikan kepada Gus Vicky Ferdian atas pemaparan yang sangat luar biasa. Adapun
kesalahan saya ya sebagai moderator, mohon dimaklumi karena di sini tadi ada gangguan sinyal, jadi saya ada keluar masuk ya. Untuk teman-teman boleh, oh ya, ada dokumentasi sebentar Kak Gus. Maklum. Oh ya. Bagaimana? Sudah dokumentasi, Neng Devina? Untuk yang lain dimohon untuk menyalakan kameranya ya. Siap. Terima kasih. Wah, Muiz. Salam Untuk Gus. Ning- Lah Muiz. Neng Nio. Ini di saya yang on cam masih 3. Siswa Kakak Gus. Mantap. Ada satwa. Untuk Gus Ning yang lainnya mungkin dari Ning Lutfi, Ning Weni, Ning Nurul, Ning Viana dan Ning Lutfia, Gus Haris, Ning Taulina, Ning Hoirunisa, Ning Olivia, Ning Anissa, Ning Yuan, Ning Ayu, dan Ning Fatim. Gue dipanggilin semua. Saya dipanggil juga. Monggo Ning dan Gus yang belum on cam, dimohon untuk on cam sebentar saja untuk dokumentasi ya. Udah on cam guys. Oke, Saya siap nih. cuma kelihatan 3. Atau Ning Anissa Putri. iya, kan aku belajar. Weh, Lagi. si Anissa ternyata yang tanya tadi ya. Ayo main dulu sekali ini habis ini kau. Iya, baik di sekarang aja deh ya. Bentar, aku kelihatan buruk nih. Weh, Neng Anissa udah lama gak ketemu. Iya, Gus. Lama nggak diskusi. Kangen Gus Fik aku. Iya. Neng Zian denger loh ntar. Oh, maafkan aku nih, Zian. Sengaja. Gua sengaja. Maafkan aku Neng Zian sengaja. Ya. Satu, sudahkah? Iya, monggo. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi? Sudah cukup. Oke, terima kasih kepada Gus dan Ning sekalian. Berikut tadi pemaparan dari Gus Fikih. Insya Allah yang sedikit itu dapat bermanfaat, bukan sedikit tapi banyak ya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Gus. Makasih. Terima kasih Gus. Terima kasih. Atur nuhun Gus. Terus. Kasih Gus. Sama. Sebat. Raposo ya? Sorry. Deh. Gak poso Gus. Pisan Gus. Ya Allah. Gus, Karena ada salam kanda Gus. aduh, homo 2 itu. Ya udah, bye-bye semua. Gus.